aku pernah lihat story kamu foto sama tim kamu, dan kamu cuma sendirian Kar, cewek di situ. Tim kamu cowok semua. Emang data scientist di tim kamu doang ceweknya? Iya betul. Kenapa aku ngerasa mungkin aku nggak merasa seperti itu karena confidence gitu. I think confidence is the key gitu. Kalau kamu merasa bisa, kalau kamu merasa tidak kurang dari yang lainnya. Bincang seru bareng anak IT hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, welcome back di Talkbox bareng aku Minbox Egin, yang tentunya aku nggak bakalan sendiri nih. Aku udah bersama narasumber cantik yang juga seorang data scientist. Tapi data scientist, tapi menarik nih, dia data scientist cuman satu-satunya cewek di grupnya. Wah, kayak gimana tuh ceritanya ya? Langsung aja yuk kita sambut, ini dia Karissa. Hai, namaku Felicia Karissa Vicentio. Sekarang sedang bekerja sebagai senior data scientist di salah satu startup fintech di Indonesia. Oke, berarti Karissa sekarang jadi data scientist di salah satu startup fintech Indonesia. Betul sekali. Oke, Karissa, awalnya Karissa itu kuliahnya udah di bidang IT atau di luar bidang IT nih? Sebenarnya jurusannya teknik sih, teknik komputer. Jadi kayak ya nyerempet IT dikit gitu. Oke, seperti yang pasti Sobat Digital harusnya udah tahu sih ya, kalau misalnya di bidang IT itu sebetulnya ada 3 kan ya, teknik informatika, sistem informasi, sama teknik komputer. Nah, yang sekarang Karissa ini dari teknik komputer. Betul. Kar, boleh dong diceritain kalau teknik komputer biasanya belajarnya itu apa sih? Oh, kalau di teknik komputer tuh kita belajarnya 70% teknik elektro, 30% IT gitu. Jadi yang bagian elektronya itu kita karena lebih dominan, kita tuh belajarnya hardware, kayak ngedesain chip yang di dalam komputer, atau enggak yang biasanya nge-setup jaringan di satu gedung perusahaan gitu, yang ya tukang wifi deh. Oh, pokoknya bener-bener yang hardware-nya gitu ya, kabel gitu. Servis komputer enggak lah. Oke. Cuman kayak kita banyak berkecimpung di hardware. Oke, banyak berkecimpung di hardware. Terus sekarang jadi data scientist yang setahu aku nih banyaknya itu kan ini machine learning ya, bikin program gitu ya, betul bikin sekali. ini. Itu sempet bingung nggak tuh? Iya sih, loncatnya lumayan jauh ya. Jadi kayak beberapa hal itu aku harus otodidak belajar sendiri kayak gitu, atau enggak belajar dari online course kayak gitu sih untuk bisa loncat ke data science-nya. Oke, nah sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut ya cara Karissa loncat ke data science gimana, tapi aku penasaran dulu nih Karissa, emangnya maksudnya Karissa cewek gitu ya kan biasanya tentang kayak hardware. Kalau aku sih jujur kayak aduh mager lagi, ngapain aku kuliah kayak gitu, nggak ngerti gitu ya. Nah kenapa nih Karissa tuh ngambil jurusan teknik komputer? Kenapa jurusan teknik komputer? Oke, menarik. Karena waktu itu lumayan menantang aja gitu, kayak ada hardware-nya nih gitu. Jadi kayak soderan gitu. Jadi kayak seru gak ya gitu. Dan waktu itu kayak teknik komputer di kampus aku emang jurusannya paling dikit orangnya. Jadi kayak dari SMP SMA selalu dikit orangnya, tapi itu kayak kuliah coba cari yang paling dikit aja gitu. Ternyata susah. Paling dikit equal tuh susah. Oke, tapi berarti emang suka ngotrak-ngatrik gitu? Ngotak-ngatik gitu? Iya, dulu kayak sempet lah suka buka-buka, bongkar-bongkar PC gitu kan. Bongkar pasang wow, PC. Cool. Cuman sebenarnya kuliah kayak nggak cuma sekedar bongkar pasang PC gitu, ternyata lebih susah daripada itu. Lebih susah ya? Coba dong sebutin satu pelajaran di teknik komputer. Kalkulus. Apa? Cepet ya? Cepet banget. Padahal aku belum nanyanya belum full gitu ya. Yang tersusah itu kalkulus. Iya, kalkulus bisa dibilang banyak sih. Dari hardware-nya ada yang susah, dari software-nya ada yang susah. Tapi kalau misalnya kalkulus itu kan lebih ke matematika ya. Jadi karena berat di hardware, jadi yang susah-susah tuh yang berat di matematikanya, kayak contoh kalkulus. Terus kalau di software-nya ya pemrograman itu juga bisa sulit sih. I see. Tapi walaupun banyak belajar hardware-nya juga ada software-nya ya, walaupun sedikit ya. Iya. Oh, I see. Oke, jadi ya emang suka ngotak-ngatik gitu ya. Jadilah masuk ke teknik komputer. Nah, aku mau tanya nih kan sekarang ya. Kan kamu dari banyaknya belajar tentang hardware ya. Terus kemudian jadi data scientist yang mana ini adalah banyaknya software kan yang dipelajari ya. Dan juga setahu aku
tahu data scientist itu nggak cuman harus jago programming doang, tapi bisnis juga, matematika juga, ya kan? Apalagi ya pokoknya banyak lah ya, komunikasi juga gitu ya. Gimana tuh Karissa belajarnya dari yang awalnya banyak belajar hardware terus sekarang jadi data scientist? Iya, tadi sih nyambung dari kalkulus tadi, untungnya ada kalkulus, ada statistik, ada beberapa kayak probabilitas statistika yang ada didapat di jurusan pas teknik itu kebawa juga sih kepake di data science-nya gitu. Jadi memang pemrogramannya cukup dasar, tapi di data science itu karena udah bisa coding sebelumnya di teknik komputernya dikit-dikit, jadi kayak di data science lebih gampang untuk belajar bahasa baru gitu. Jadi kalau udah tahu basic pemrograman akan lebih mudah untuk belajar data science dan lain-lain. Untuk kayak segi bisnis itu bener-bener learn as you go sih. Jadi karena aku mulai start as an intern data science juga, jadi belajar bisnisnya pada saat udah di perusahaan belajar. Oke, karena katanya kalau misalnya bisnisnya ini juga menyesuaikan sama perusahaannya ya? Betul sekali. Oke, berarti misalnya kayak Karissa di fintech ya, bisnisnya bakal Karissa pelajari di situ gitu ya? Betul. Mungkin akan beda lagi kalau misalnya Karissa bukan di fintech ya, misalnya di e-commerce gitu, itu akan beda lagi. Betul sekali, kalau di e-commerce akan belajar ulang gitu bisnisnya. Oke. Berarti bisa dibilang kalau misalnya nih aku jadi data scientist, awalnya aku di fintech, terus aku pindah ke e-commerce, itu aku juga belajar lagi dari awal berarti? Nggak dari awal banget sih, instingnya pasti ada. Instingnya pasti Cuman ada. kayak kalau mau jadi data science harus belajar gitu sih. Jadi kayak akan belajar terus ulang, itu serunya. Itu serunya? Iya, betul. Belajar terus itu adalah serunya jadi data scientist ya? Betul. Baik. Kayaknya Karissa ini dari dulu udah suka tantangan, challenging, ya kan? Suka belajar ya, oke. Nah, Kar, ceritain dong kalau day to day-nya seorang data scientist, itu ngapain aja sih, Kar? Kalau day to day-nya data scientist itu kita dari awal tuh kita nganalisa data, terus kayak nganalisa data tuh kayak ini datanya udah bener atau enggak gitu, ini bener nggak kayak problem yang mau kita solve. Itu salah satu yang awal. Yang kedua adalah modelingnya. Ini yang kayak data science itu kenapa data science, karena bisa modeling machine learning gitu. Tapi apa yang penting dari data science itu ultimately adalah nge-address business goals-nya, kayak gimana solusi model machine learning itu bisa align dengan business goals yang dibutuhin sama perusahaan. Seperti itu. Berarti pertama-tama nih gitu ya, kamu tuh analisa datanya dulu berarti ya, sebelum bikin si modelingnya tadi. Betul, kita nyebutnya EDA gitu, Explanatory Data Analysis. Ayo, yang mau jadi data analis, yang mau jadi data scientist mungkin boleh dicatat ya, itu tadi namanya apa ya? Oke. Berarti Karissa itu udah biasa banget ya berhadapan dengan data ya, Kar ya? Betul. Pusing gak sih, Kar? Kan maksudnya datanya pasti nggak cuma 1-2 dong, kayak nggak mungkin ratusan juga ya, udah ribuan pasti. Nah itu pusing gak sih, Kar? Pusing kok, nggak sugarcoat nih. Pusing guys. Tapi itu data yang kamu terima udah clean data kah, atau kamu perlu ngebersihin datanya dulu apa gimana? Bisa dibilang udah clean, tapi apakah perlu di pre-processing? Iya, perlu gitu. Tapi ya udah clean gitu. Udah clean. Berarti ada yang nge-cleaninnya dulu dong? Betul. Nah, itu apa? Siapa tuh yang biasanya data engineer. Gitu. Nah, boleh dong, Kar, diceritain. Berarti ada data engineer, ada data scientist. Iya. Ada data analis juga nggak berarti? Ada, betul. Nah, itu tuh semua bedanya apa ya? Bedanya, oke. Sedikit cerita yang tadi data science. Jadi kayak pertama data engineer ya. Data engineer tuh yang akan dapat datanya dari back end nih ceritanya. Itu berarti masih raw banget ya datanya ya, masih kayak mentah banget. Iya, jadi kayak data engineer yang akan bantu nge-store datanya tuh seperti apa. Karena kan datanya banyak banget gitu. Kalau apalagi ke e-commerce kayak transaksinya jutaan per hari. Banyak banget. Jadi data engineer tuh harus mikirin, aduh gimana nih supaya kita hemat nge-store-nya kayak gitu. Mereka yang pusing bagian situ. Mereka rapihin, mereka strukturin gimana supaya data analis dan data science bisa gampang makanya gitu. Jadi setelah selesai datanya di provide sama data engineer, data analis itu yang bagian kayak menganalisa kayak
kita penjualan cimol hari ini berapa gitu. Oh, I see. Iya. Pokoknya emang dia yang nganalisis datanya lah ya gitu ya. Betul, dengan sesuai kebutuhan dengan stakeholdernya. Kayak misalnya ada stakeholder dari CEO-nya sendiri atau dari bisnis, dari finance dan lain-lain, data analis. Tolong dong keluarin pengeluaran cimol tiap bulan gitu kan. Kayak budget cimol tiap bulan. Terus tiba-tiba kayak, oh budget naik nih gitu. Atau kayak gimana, atau penjualan turun nih. Nah, nanti kalau misalnya ada masalah, ada sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh model, data science yang masuk. Oh, Nge-solve. I see. Berarti kalau misalnya nanya, data kemarin penjualan berapa? Itu ke data analis, bukan ke data scientist. Iya, betul sekali. Oh, I see. Data scientist itu adalah yang ngolah data itu ke modeling gitu. Ya, biasanya ngebuat solusi dalam bentuk model machine learning. Oke. Nah, biasanya aku penasaran sih sebenarnya, nggak tahu aku yang nggak begitu nangkep atau gimana, tapi biasanya modelnya itu bisa diceritain nggak kayak gimana sih Kar itu tuh? Oke, kalau modelnya itu macem-macem ya, tergantung use case-nya. Jadi bisa dalam bentuk kayak kalau misalnya di fintech credit scoring tuh umumnya ya kan. Jadi kalau misalnya ada orang mau apply pinjaman, pay later kayak gitu-gitu, dia perlu dapat skor berapa ini? Oh, ternyata dia kita pinjemin 10 juta karena dia emang affordability-nya 10 juta gitu. Nah, itu tugasnya data science untuk bikin model yang ngepredik itu. Jadi kita nggak perlu bacain satu-satu dia lulusan apa, gajinya berapa, kerjanya berapa. Oke, dia kasih gitu pinjam 10 juta. PR ya. Betul. Kalau baca satu-satu ya. Yes. Oke, jadi data scientist itu adalah yang bikin model untuk ngepredik, oh ini kayak gimana nih orangnya. Oh, guys, oke. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini ya. Oke, karena kalau misalnya dibilang susahnya gitu ya, jadi data scientist apa sih? Susahnya dari data science banyak ya. Atau mungkin challenge terbesarnya kali ya? Oke, challenge terbesar ya. Data science tuh kalau aku suka analogiin sebagai kayak dokter gitu. Jadi orang datang ke data science itu bawa masalah, bukan bawa solusi. Oke. Jadi data science tuh harus benar-benar nyari tahu dulu sebenarnya orang ini masalahnya udah bener atau enggak, dan kemudian problem solvingnya kayak gimana gitu. Kayak misalnya kayak pasien datang ke dokter kan, dok, saya sakit kepala nih gitu. Enggak, dok, ternyata saya punya TBC, tolong kasih saya obat ini, kan gak gitu ya. Jadi kan dia nggak tahu kan. Dan kalau pasien pun datang dengan penyakitnya kayaknya saya TBC, belum tentu ya kan. Jadi data science tuh kayak gitu. Jadi kita harus kayak apa ya? Kita harus ngedoubt kayak sebenarnya problem itu beneran the problem nggak sih? Itu yang challenging. Dan juga kayak misalnya kita udah punya solusi nih, kayak itu align nggak sih sama business goal? Karena oftentimes itu nggak terlalu align gitu. Dan itu juga lumayan tricky buat kayak kita tahu itu align atau enggak. Abstrak. Oh, mungkin kayak menjelaskan yang abstrak kali ya. Jadi kayak ada sesuatu abstrak datang, tapi kayak lo harus jelasin itu semua kayak gimana. Lo harus kayak, ya ini kita jangan kayak gini, kita kayak gini, kita kayak gini gitu ya. Iya, betul. Oh, I see. Oke. Nge-solve problemnya, nyari. Nge-solve problemnya. Tadi seperti yang udah aku bilang juga ya, katanya data science itu kan terdiri dari beberapa cabang ilmu ya. Ya kan, ada programming, matematika, bisnis, satu lagi tuh apa ya, aku lupa, komunikasi atau apa gitu ya pokoknya. Tapi di antara beberapa cabang ilmu itu yang menurut kamu paling harus banget dikuasai apa? Business understanding sih. Oh iya. Paling menurut aku yang paling ngaruh gitu ya. Apa yang membedakan data science yang dari yang intern, junior, dan senior dan manajernya gitu tuh menurut aku adalah business understanding-nya. Oh, I see. Dan sekarang kamu ini juga udah jadi senior data scientist kan, ya kan? Betul. Bedanya apa sih Kar dari dulu kamu waktu junior, terus kamu udah sekarang jadi senior nih, mungkin nanti ke manager levelnya atau kayak gimana, itu jenjangnya tuh kayak gimana sih Kar? Jenjangnya. Jadi dulu pas intern atau junior, kayak tas-tas yang kita kerjain itu lebih ke hal-hal yang kayak oke, apa yang dikerjain udah pasti outputnya gini dan udah pasti akan jadi gitu. Kayak misalnya modeling apa dan lain-lain, atau enggak tasnya tuh bagian kecil dari the whole problem solving gitu. I see. Whole solutionnya. Jadi kalau kita misalnya bikin model, oke, yang bagian junior ada, oke, kita yang junior tolong dong bikin pre-processing feature ini gitu. Jadi kayak kecil aja gitu tasnya. Tapi makin ke senior, makin kayak udah mulai kayak
ini stakeholder ini datang dengan masalah ini, kira-kira kita harus gimana solve-nya gitu. Jadi senior udah mulai kayak oke, gimana kalau kita solve-nya dengan eksperimen ini. Oke. Berarti emang kepercayaannya juga, tanggung jawabnya juga udah jadi lebih besar ya. Betul. Kar ya. Resiko yang dipegang makin besar. Nah, Kar, kan tadi aku udah tanyain tentang susahnya ya. Sekarang serunya jadi data scientist apa sih? Jawabannya kan sama sih. Susahnya adalah serunya. Oh, berarti emang Karissa ini anaknya challenging banget ya, Kar. Susahnya adalah serunya. Betul. Semakin susah, semakin seru. Betul. Karena kan kalau monoton itu aja, kalau kita ngerjain sesuatu yang kayak kita udah tahu apa, kayak bosan kan loh. Iya sih, benar-benar. Jadi karena banyak challenge itu juga kamu jadi kayak semakin ulik, semakin mau cari tahu dan lain-lain gitu ya. Iya. Berarti bisa dibilang jadi data scientist ini juga perlu rasa ingin tahu yang besar juga. Iya, betul sekali. Itu harus sih, wajib. Harus ini ya, kayak jangan gampang menyerah gitu ya. Oke, Kar, balik lagi ke statement aku di awal. Aku pernah lihat story kamu foto sama tim kamu, dan kamu cuma sendirian, Kar, cewek di situ. Tim kamu cowok semua. Emang data scientist di tim kamu doang ceweknya? Iya, betul. Pernah ini gak sih, kan banyak ya statement-statementnya gitu ya, kalau misalnya anak IT cewek itu suka dipandang sebelah mata gitu ya, karya. Karena kan banyak yang bilang, kalau cewek kan pakai perasaan, jadinya nanti logiknya nggak begitu main dan lain-lain gitu ya. Kamu pernah digituin gak sih, Kar? Well, ya puji Tuhan cukup beruntung, aku nggak pernah ngerasa kayak gitu sih. Oh, oke. Iya, mungkin karena laki juga. Laki. Maksudnya kayak sifatnya agak lumayan, ya kalau misalnya aku perlu berpendapat apa, aku akan keluarkan. Jadi kalau dari aku mungkin kenapa aku ngerasa mungkin aku nggak merasa seperti itu, karena confidence gitu. I think confidence is the key gitu. Kalau kamu merasa bisa, kalau kamu merasa tidak kurang dari yang lainnya, aku yakin nggak akan ada. Oke. Jadi ya itu cuma stigma aja lah ya, nggak semuanya kayak gitu kok gitu ya. Oke, Kar, last question dari aku. Mungkin ada pesan nih buat sobat digital yang mau jadi seorang data scientist, itu mereka harus kayak gimana sih? Harus kayak apa? Ya banyakin belajar soal kayak technical dan lain-lain, dan harus terjun langsung ke dunianya sih data science ya, either itu ngambil intern atau side job dan lain-lain. Karena kalau misalnya kayak cuma side project itu nggak akan bisa nyentuh langsung bisnis case-nya apa gitu, real business goals-nya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. I see. Pasti bisa. Oke, jadi kalau misalnya ambil kursus yang ada studi case-nya juga kayaknya cukup membantu ya, Kar ya? Iya, itu bisa jadi start-nya. Oke, nah di IT Box ini ada belajarnya tuh ada studi case-nya loh, sobat digital. Jadi kalau misalnya kamu mau belajar tentang data science, bisa banget belajarnya di IT Box. Oke. Iya. Karissa, makasih banyak ya udah mau diundang ke Talkbox kali ini dan juga udah cerita-cerita tentang data scientist role-nya kayak gimana. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Iya. Oke, sobat digital, makasih yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan informasi seputar IT lainnya. See you on next video. Goodbye. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.